Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Seli Marcelina dengan NPM 2010631050033. Saya Seri Pujanovanti dengan NPM 2010631050105. Kami dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan membahas materi mengenai prinsip inklusi eksklusi pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada materi prinsip inklusi eksklusi. Penggabungan antara dua buah himpunan A dan B akan menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B tersebut. Nah, kedua himpunan akan memiliki kemungkinan elemennya sama dan banyak elemen yang sama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan kardinalitas himpunan A irisan himpunan B. Dan untuk setiap unsur yang sama itu dianggap satu kali saja. Dengan demikian, jumlah elemen hasil penggabungan dua buah himpunan A dan B dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini terdapat gambar diagram Venn yang mengilustrasikan himpunan A gabung himpunan B. Nah, jumlah elemen himpunan A gabung B itu dinyatakan dengan kardinalitas A gabung B, yaitu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B. Selanjutnya, dengan cara yang sama pada dua himpunan, kita dapat merumuskan jumlah elemen beda setangkup. Nah, untuk dua himpunan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk itu, kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A gabung B dikurangi kardinalitas A iris B. Kemudian sama dengan tadi kita sudah mempunyai rumus dari kardinalitas A gabung B, maka diperoleh kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi dengan 2 kali kardinalitas A iris B. Teorema prinsip inklusi eksklusi. Misalkan A1, A2 sampai dengan AN adalah barisan himpunan yang berhingga, maka A1 gabung A2 gabung sampai dengan AN sama dengan sigma I lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N kardinalitas AI dikurang sigma kardinalitas A1 irisan AJ ditambah sigma kardinalitas AI irisan AJ irisan AK sampai dengan ditambah minus 1 pangkat N min 1 dikali dengan kardinalitas A1 iris A2 iris sampai dengan AN. Kita masuk ke bagian contoh. Terdapat 3 himpunan yaitu himpunan A, B, dan C. Tentukan banyaknya anggota dari himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C, atau bisa kita tulis dengan kardinalitas A gabung B gabung C. Maka solusinya, kardinalitas A gabung B gabung C akan sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A iris B dikurang kardinalitas A iris C dikurang kardinalitas B iris C ditambah dengan kardinalitas A iris B iris C. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Temukan bilangan antara 1 sampai 2020 yang habis dibagi 4, 5, 6, dan 9. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita definisikan terlebih dahulu atau kita misalkan himpunan A ini merupakan himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 2020 yang habis dibagi dengan 4. Nah, untuk B ini himpunan bilangan dari 1 sampai 2020 yang habis dibagi dengan 5. Dan himpunan C yaitu himpunan bilangan dari 1 sampai 2020 yang habis dibagi 6. Dan himpunan D yaitu himpunan bilangan antara 1 sampai dengan 2020 yang habis dibagi dengan 9.
Selanjutnya, kita akan menentukan banyaknya elemen dari masing-masing himpunan A, B, C, dan D tersebut. Untuk yang pertama, kita tentukan kardinalitas dari himpunan A sama dengan 2020 dibagi 4 itu sama dengan 505. Kemudian kardinalitas B sama dengan 2020 dibagi 5 itu menghasilkan 404. Dan untuk kardinalitas C yaitu 2020 dibagi 6 menghasilkan 336, dan untuk himpunan D sama dengan 2020 dibagi 9 sama dengan 224. Selanjutnya, kita akan menghitung banyaknya elemen dari irisan himpunan A dan B, irisan A dan C, irisan A dan D, irisan B dan C, irisan B dan D, irisan C dan D, dan sebagainya. Untuk pembagi atau penyebut dari operasi tersebut didapat dari KPK antara kedua himpunan tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini ada kardinalitas dari A iris B, yaitu sama dengan 2020 dibagi 20. Kenapa dibagi 20? Karena himpunan A merupakan bilangan yang dapat dibagi 4 dan B himpunan bilangan yang dapat dibagi 5, maka 4 dikali 5 itu atau KPK dari 4 dan 5 itu 20, maka menghasilkan 101. Nah, cara yang sama dilakukan pada penghitungan-penghitungan selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan penghitungan pada langkah sebelumnya tadi, maka kita sekarang akan memasukkan atau mensubstitusikan angka-angka yang diperoleh tadi itu ke dalam rumus yang berdasarkan dengan teorema prinsip inklusi eksklusi sebagai berikut. Nah, maka setelah dilakukan pengoperasian, jumlah atau hasil akhirnya yaitu 988. Jadi, banyaknya bilangan antara 1 sampai 2020 yang habis dibagi dengan 4, 5, 6, dan 9 adalah sebanyak 988 bilangan. Berikut terdapat contoh soal dari beda setangkup. Di antara bilangan bulat mulai 101 sampai 600, berapa banyak bilangan yang habis dibagi oleh 4 atau 5 namun tidak keduanya? Solusinya, kita misalkan A sama dengan himpunan bilangan bulat mulai 101 sampai 600 yang habis dibagi 4, B himpunan bilangan bulat mulai 101 sampai 600 yang habis dibagi 5, kemudian A iris B merupakan himpunan bilangan bulat mulai 101 sampai 600 yang habis dibagi 4 dan 5. Di sini ditanya kardinalitas A beda setangkup B adalah kardinalitas U sama dengan 500. Kardinalitas A sama dengan kardinalitas 600 per 4 dikurangi 100 per 4, kita dapat 125. Kemudian kardinalitas B sama dengan kardinalitas 600 dibagi 5 dikurangi kardinalitas 100 dibagi 5 sama dengan 100. Lalu kardinalitas dari A iris B kita dapat kardinalitas 600 per 20 dikurang 100 per 20, maka hasilnya 25. Sehingga didapat kardinalitas dari A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi 2 kardinalitas A iris B sama dengan 125 ditambah 100 dikurangi 2 dikali 25, sehingga hasilnya 175. Jadi, banyak bilangan bulat yang habis dibagi oleh 4 atau 5 namun tidak keduanya mulai 101 sampai 600 adalah 175. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.